Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi wudhu tiba-tiba kepikiran, ini wudhu gue udah bener belum ya? Sah nggak ya? Nah, biar sholat kita bisa tenang, mantep, dan diterima, kali ini kita bakal bedah tuntas satu checklist simple buat mastiin wudhu kita itu sah. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan ini jujur aja sering banget kan muncul di kepala kita. Mungkin pas kita sadar tangan kita baru kena lem, atau ada sisa kuteks yang nyempil di kuku. Kekhawatiran-kekhawatiran kecil kayak gini nih, kalau dibiarin, bisa banget ganggu kekhusyukan sholat kita. Nah, kita di sini buat ngilangin semua keraguan itu. Tapi tenang aja, kita punya solusinya kok. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai panduan praktis, semacam checklist gitu. Biar setiap tetes air wudhu kita itu benar-benar bernilai ibadah. Jadi nggak sia-sia. Dan pastinya, kita bisa menghadap Allah dengan perasaan yang jauh lebih yakin dan tenang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya dulu. Syarat sah wudhu itu bisa kita kelompokkan, dan kelompok yang pertama ini semuanya tentang diri kita sendiri. Yap, tentang kondisi orang yang mau berwudhu. Ada 3 poin kunci di sini. Yang pertama ini udah jelas ya, harus seorang muslim. Karena wudhu itu kan bagian dari ibadah kita. Kedua, harus udah tamyiz, nanti kita bahas apa itu tamyiz. Dan yang ketiga, ini khusus untuk perempuan, harus dalam keadaan suci, artinya lagi nggak haid atau nifas. Nah, 3 hal ini syarat mutlak dari diri kita. Nah, tadi kan ada kata tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Gampangnya gini, tamyiz itu adalah usia di mana seseorang tuh udah ngerti, udah bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Dia udah paham kalau wudhu itu adalah sebuah perintah ibadah, bukan sekedar mainan air. Jadi ini penting banget karena setiap ibadah itu butuh kesadaran. Oke, urusan syarat diri udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering nih, bikin kita was-was, yaitu syarat yang berkaitan dengan elemen fisik, air yang kita pakai, dan juga kondisi kulit kita. Yuk, kita perhatikan baik-baik bagian ini. Jadi, poin krusialnya ada 3. Pertama, pastikan kulit kita itu bebas dari apapun yang bisa menghalangi air buat meresap sempurna. Contohnya kayak cat, lem, atau kuteks yang tebal itu ya. Kedua, jangan ada zat di kulit yang bisa mengubah sifat asli si air, misalnya minyak, atau sisa make up waterproof. Dan yang paling fundamental, air yang kita pakai haruslah air mutlak. Air mutlak itu apa? Gampangnya itu adalah air murni, air yang suci dan bisa dipakai buat menyucikan. Contoh paling gampang, ya air keran di rumah kita, air sumur, air hujan, atau air sungai. Jadi udah pasti kita nggak bisa wudhu pakai air teh, air kelapa, apalagi kopi ya, karena sifat airnya udah berubah total. Oke, fisik udah, air udah, selanjutnya kita masuk ke dimensi batin, yang ini nggak kalah pentingnya loh. Syarat ketiga ini adalah tentang apa yang ada di pikiran dan di hati kita pas lagi wudhu, yaitu soal niat dan pengetahuan kita. Nah, ini bagian yang menarik soal ilmu dan niat. Jadi kita itu harus tahu mana gerakan wudhu yang fardu alias wajib kayak membasuh muka dan mana yang sunnah kayak berkumur-kumur. Dan ini poin kuncinya, pas kita lagi ngerjain yang fardu, niat di hati kita itu harus tegas kalau itu adalah kewajiban. Jangan sampai pas basuh muka kita malah niatnya, ini kan sunnah aja. Wah, itu bisa bikin wudhunya nggak sah. Jadi niatnya harus pas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak spesifik ya. Ini adalah kondisi khusus yang biasanya berkaitan dengan alasan-alasan medis tertentu. Ini penting banget buat kita ketahui supaya nggak ada kebingungan. Yuk kita lihat aturannya. Oke, mohon perhatian sebentar ya. 2 syarat terakhir yang akan kita bahas, ini nggak berlaku buat semua orang. Ini khusus buat mereka yang punya kondisi medis di mana hadasnya itu keluar terus-menerus, yang dalam ilmu fikih disebut daimul hadas. Contohnya kayak beser atau istihado bagi perempuan. Nah, bagi mereka dengan kondisi ini ada 2 aturan tambahan yang sangat-sangat spesifik. Pertama, wudhunya itu harus dilakukan setelah waktu sholat masuk. Jadi, nggak bisa wudhu sebelum azan berkumandang. Kedua, begitu selesai wudhu harus segera langsung sholat. Nggak boleh ditunda-tunda atau diselingi kegiatan lain dulu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Tujuan dari semua checklist yang kita bahas tadi itu sebetulnya cuma satu, memberikan kita keyakinan dan ketenangan. Biar nanti pas kita takbiratul ihram, fokus kita itu 100% cuma kepada Allah. Jadi kalau ke 10 syarat tadi, yaitu 8 syarat umum dan 2 syarat khusus kalau memang kondisinya begitu, udah kita penuhi semuanya, insya Allah wudhu kita sah dan sempurna. Kita bisa sholat dengan hati yang mantap, tanpa ada lagi tuh keraguan yang ngeganggu pikiran. Dan sebagai penutup, ini ada tips praktis yang berguna banget. Sebelum mulai wudhu, coba deh biasain buat ngecek hal-hal kecil, sela-sela kuku, bekas tinta pulpen di tangan, atau mungkin lipatan kulit.
Pastikan semuanya bersih dan nggak ada yang menghalangi, supaya air wudhu kita bisa meresap dengan sempurna. Semoga bermanfaat ya!